Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igustin Robogus Dabika dengan NIM 211040888. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Multimedia untuk Pemula dalam Bermain Drum di UKM Institut Musik dan Vokal. Adapun 3 subbab penting pembahasan yang saya akan presentasikan pada hari ini, saya bagi menjadi 3 bab. Yang pertama di bab 1 mengenai latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, lalu ada manfaat dan tujuan, dan yang terakhir yaitu batasan masalah. Kemudian di bab kedua, saya fokus pada studi literatur. Dan yang terakhir di bab ketiga, yaitu mengenai tempat dan waktu penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, lalu ada analisis kebutuhan sistem, kemudian ada tahapan penelitian, dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Drum merupakan salah satu alat musik instrumen yang cukup banyak digemari karena mempunyai ciri khas yaitu bermain di tangan dengan menggunakan 2 stick drum dan juga bermain di 2 kaki. Di UKM Institut Musik Vokal, ada beberapa anggota aktif yang bisa bermain drum dengan genre yang diminatinya dan teknik yang digunakan. Namun, ada juga yang ingin belajar bermain drum, tetapi dia sendiri belum mengetahui teknik-teknik dasar dalam bermain drum itu sendiri. Oleh karena itu, survei yang saya lakukan, 7 dari 10 anggota aktif UKM Institut Musik Vokal periode 2022 hingga 2023 mengutarakan hal yang sama, yaitu tidak pahamnya mereka di teknik dasar dalam belajar bermain drum. Oleh karena itu, saya mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia untuk pemula dalam bermain drum di UKM Institut Musik Vokal. Lalu, saya mendapatkan batasan masalah. Yang pertama, target pengguna. Penelitian ini di mana difokuskan pada pemula yang ingin belajar bermain drum di UKM Institut Musik Vokal. Yang kedua, konteks pengguna. Pembelajaran ini difokuskan pada pengguna yang tergabung dalam komunitas UKM Institut Musik dan Vokal. Lalu, manfaat dan tujuan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, membuat media pembelajaran interaktif berbasis multimedia yang efektif dan sesuai untuk pemula dalam bermain drum. Yang kedua, menilai dampak media pembelajaran tersebut terhadap peningkatan keterampilan bermain drum pemula. Lalu yang ketiga, mendorong partisipasi anggota UKM Institut Musik dan Vokal dalam kegiatan berkaitan dengan bermain drum. Yang keempat, memberikan manfaat langsung bagi pemula dengan meningkatkan keterampilan bermain drum mereka. Lalu yang terakhir, memperkaya kegiatan UKM Institut Musik dan Vokal dengan memberikan sarana pembelajaran yang inovatif dan meningkatkan keterlibatan anggota. Kemudian di studi literatur. Pada penelitian proposal yang saya lakukan, saya mengambil 5 referensi penelitian judul. Saya mendapatkan 5 penelitian judul. Yang pertama yaitu penelitian berjudul Aplikasi Multimedia Alat Musik Drum oleh penulis Ovi Marliana Sari pada tahun 2021. Lalu yang kedua yaitu penelitian berjudul Pembuatan Game Piano Berbasis Android oleh penulis Ana Darmayanti Khairil Ahmad Fikri Salabi pada tahun 2020. Yang ketiga yaitu penelitian berjudul Aplikasi Virtual Drum Berbasis Multimedia oleh Harismi Rahmadisyah pada tahun 2021. Lalu yang keempat yaitu penelitian berjudul Aplikasi Media Pembelajaran Pengenalan Angka dan Huruf Anak Usia Dini menggunakan Augmented Reality berbasis Android oleh penulis Aprilia Nadila Rosnelli maupun Rika pada tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu penelitian berjudul Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Drum di SMA Negeri 1 Moga Pemalang oleh penulis Lestari Puji pada tahun 2019. Maka dari itu, saya melakukan perbandingan dari 5 referensi penelitian di atas. Perbandingan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan membangun media pembelajaran interaktif berbasis multimedia untuk pemula bermain drum di UKM Institut Musik dan Vokal menggunakan metode ADDIE, di mana nanti bisa dijadikan sarana belajar bagi seseorang yang belum memahami dasar bermain drum itu sendiri. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini saya mulai sejak bulan November, tepatnya pada tanggal 20 November 2023 di kampus Instiki. Teknik pengumpulan data saya bagi menjadi 2, yaitu data primer maupun data sekunder.
Pada teknik data primer, saya memilih metode wawancara dan juga observasi. Pada data sekunder, saya melakukan dokumentasi dan metode kepustakaan. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem. Analisis sistem merupakan penguraian dari sebuah informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya. Yang dimaksud dengan analisis sistem adalah untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan serta hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga menjadi sebuah solusi dalam permasalahan yang akan dipecahkan. Kemudian, pada tahapan penelitian, saya bagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama pada tahap praproduksi. Dalam pembuatan suatu media digital, dibutuhkan beberapa hardware dan software untuk mendukung proses perancangan media pembelajaran drum virtual UKM Institut Musik dan Vokal. Kemudian pada tahap kedua, yaitu produksi. Membuat tampilan dari setiap menu dalam media pembelajaran yang saya akan buat. Dan yang terakhir, pasca produksi, melibatkan serangkaian langkah dan kegiatan untuk memastikan efektivitas, kualitas, dan keberlanjutan program pembelajaran tersebut. Nah, metode penelitian. Saya di sini akan menggunakan metode penelitian ADDIE. Metode ADDIE merupakan suatu pendekatan sistematis dalam pengembangan pembelajaran dan desain instruksional. ADDIE adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Kemudian, adapun sedikit pembahasan yang saya akan sedikit jelaskan mengenai analisis, yaitu melibatkan pengumpulan informasi untuk memahami kebutuhan pembelajaran. Kemudian, pada desain, perancangan instruksional dilakukan berdasarkan hasil dari analisis itu sendiri. Kemudian, pada tahap development, materi pembelajaran dan sumber daya lainnya dikembangkan sesuai dengan desain instruksional. Kemudian pada tahap implementation, setelah pengembangan selesai, materi pembelajaran diterapkan dalam lingkungan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluation. Pada tahap ini, pelaksana rancangan media pembelajaran menggunakan metode ADDIE agar mendapat hasil yang maksimal. Mungkin itu saja presentasi proposal penelitian saya pada hari ini yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun kata-kata yang salah dalam saya menyampaikan informasi dalam presentasi hari ini. Untuk mengakhiri presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di lain waktu.